Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Susino SPD. Saya pengajar Bahasa Indonesia di SMK Swadaya Temanggung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Tidar Magelang. Dengan nomor peserta 201-502-666-357. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, biasa saya mau mengabsen kalian dulu ya. Oke, Adelia Tri Cahyani hadir. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Adinda Sri Mulyawati Dewi. Mana? Hadir enggak? Enggak ada. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Agis Putri Pangestika hadir. Ajeng Lestari hadir. Akbarian Nugiono hadir. Alfa Reza Saputra hadir. Alicia Aura Prahatiwi. Amanda Nur Ariski hadir. Amelia Maulida Nur Aini sakit berapa hari ini nggak masuk? Baru sekarang, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Hadir, yang tidak hadir berarti 2 ya, sakit semua ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, kita doakan ya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke pembelajaran yang namanya teks anekdot. Nah, sebelum pembelajaran teks anekdot dilakukan, apa sih gunanya belajar bahasa Indonesia? Ternyata belajar bahasa Indonesia itu bagi masyarakat Indonesia itu sangat penting lagi, sangat penting sekali. Ya, berarti kita tidak hanya belajar bahasanya saja, tetapi kita harus belajar mengenai sastranya, lalu bahasanya, dan lain sebagainya. Oke, baiklah Mas Mbak, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat kesepakatan seperti biasa ya. Ya, membuat kesepakatan seperti biasa. Kesepakatannya apa seperti biasa itu? Gimana Mbak? Nah, yang rame belajar di luar, ya. Tidak keluar, tetapi belajar di luar. Karena kenapa? Kalau rame di kelas, nah akan mengganggu yang lainnya. Baiklah, sekarang saya ingin memberikan capaian pembelajaran teks anekdot. Nah, kenapa kalian harus belajar teks anekdot? Nah, itu nanti kalian yang pertama bisa membuat teksnya, lalu bisa membuat video anekdot. Nah, seperti apakah anekdot? Nanti kita akan membahas mengenai teks anekdot. Yang penting kamu setelah pembelajaran selesai ini bisa membuat video dan bisa menulis teks anekdot. Nah, baiklah sebelum teks anekdot dimulai, saya ingin bertanya dulu. Ya.
Itu ada yang ngantuk. Ngantuk, Mbak? Nah, saya ingin bertanya, siapa yang di sini yang pernah mengetahui teks anekdot? Siapa? Ya, teks anekdot. Itu Mbak siapa namanya? Mbak Angel. Teks anekdot menurut Mbak Angel itu apa? Anekdot ialah teks yang isinya menyindir para pejabat dan pelaku. Nah, betul sekali. Teks anekdot itu isinya, intinya itu menyindir pejabat tertentu dengan bahasa-bahasa lelucon ya, Mbak. Nah, itu menurut Mbak Angel. Terus di sini siapa yang pernah membaca teks anekdot? Yang pernah membaca teks anekdot? Nah, siapa, Mbak? Azalina. Pernah membaca teks anekdot? Yang ketiga ke pengadilan, kantor pengadilan, namun pekerjaan 3 anak tersebut menjadi penjual bakso. Oh, ternyata ini bagus sekali. Ada 3 anak. 3 anak itu seorang ibu mempunyai 3 anak ya. Yang pertama kerja di pengadilan, ditanya orang. Yang kedua kerja di kepolisian. Yang ketiga kerja di kejaksaan. Setelah ditanya di sana bagian apa? Ternyata menjual makanan. Nah, itulah jawabannya luar biasa sekali. Itu pernah membaca teks anekdot. Jadi gini, pembelajaran yang ingin kita lalui nanti, itu nanti penilaiannya saya tidak hanya menilai kamu belajar saja, tapi saya menilai ketika kamu nanti kedisiplinnya membuat tugas, kecepatannya membuat tugas, serta berkomunikasi dengan teman-teman baik, itu nanti saya akan nilai kamu hal semacam itu juga. Paham? Paham, oke, baiklah. Kalau setelah kalian paham, sekarang saya ingin menampilkan video teks anekdot ya. Nanti saya tampilkan video teks anekdot, kamu lihat. Ya. Sama siapkan bukunya. Baiklah, Mas Mbak, nanti saya ingin memutarkan 2 video. Yang video pertama ini saya putarkan itu memberi rangsangan supaya kamu itu melihat teks anekdot atau melihat video anekdot itu jadi tertarik membuat video ya. Nah, kalian sudah melihat teks anekdot yang saya putar itu toh? Nah, sekarang kamu mengomentari video itu, terserah Mbak. Apa menurut kamu tentang video itu? Menurut saya itu videonya bagus sekali ya Pak. Baiklah, setelah kalian melihat video ini, marilah kita sekarang siapkan alat tulis untuk mencatat apa yang saya jelaskan. Ya. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai teks anekdot. Ya, teks anekdot. Teks anekdot itu cerita singkat yang menarik. Nah, ternyata teks anekdot itu cerita singkat yang menarik karena mengandung unsur lucu. Seperti apa yang tadi saya putarkan itu ya. Itu ada unsur lucunya ya. Nah, cerita yang menarik ada unsur lucu. Cerita itu juga mengesankan. Mengesankan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tetapi dibuat lelucon.
lelucon. Nah, anekdot dapat menceritakan tentang penting atau terkenal seperti tokoh politik atau tokoh masyarakat. Biasanya teks anekdot itu dibuat menceritakan orang-orang penting. Misalnya menyinggung pejabat atau tokoh masyarakat. Nah, itu biasanya anekdot itu buat lelucon seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, belum ada. Baiklah, kalau belum ada, sekarang strukturnya. Nah, ini struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Nah, yang pertama itu apa, Mbak? Baca, Mbak. Abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Yang kelima, koda. Baiklah, sekarang saya ingin menjelaskan satu persatu struktur teks anekdot yang ada dalam PowerPoint saya. Baiklah, abstrak. Menurut kalian abstrak itu apa? Abstrak. Apa? Acak. Abstrak itu belum bisa diraba, itu abstrak. Abstrak itu masih apa ya? Masih semu ya, masih semu. Tetapi kalau dalam teks anekdot itu, abstrak itu adalah bagian pembuka yang berisi gambaran urutan tentang ide cerita teks anekdot. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk menarik pemahaman pembaca. Nah, itu kalau abstrak itu dalam cerita teks anekdot itu bagian pertama yang diceritakan. Misalnya tadi ada seorang ibu sudah rentan, dia mempunyai 5 anak yang bekerja. Nah, itu kan masih abstrak, toh? Kita tahu nggak ibu itu bekerja di mana? Anak itu bekerja di mana? Maaf, anak itu bekerja di mana? Nggak tahu, toh? Nah, itu masih abstrak. Nah, abstrak itu seperti itu. Misalnya, siapa namanya, Mbak? Siapa? Dia. Yang satu? Berliana. Misalnya Berliana. Berliana ketemu dia pertama kali. Nggak tahu toh, pas di kelas pertama ketemu, nggak tahu sifatnya dia, sifatnya Berliana nggak tahu toh. Wah, ternyata setelah tahu sifatnya nggak enak ya. Setelah tahu ternyata sifatnya. Nah, itu masih abstrak. Ya, itu ya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, kalau kalian sudah jelas, sekarang tiba saatnya ya, ini perhatikan, perkelompok perhatikan. Harap tenang semuanya. Kepada saudara korban, dipersilahkan menceritakan kronologi kejadiannya. Oh iya, Pak. Jadi gini, sekitar jam 6:30 itu saya lah masih jagai warung, Pak ya. Kok gak enak ya? Nih, kopi ayam Bapak dendi ya. Pak.
sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Sebentar, saya bagi kelompoknya ya. Lebih enaknya kelompoknya gimana ya Mbak? Depan belakang saja? Ya. Oke, depan belakangnya daripada nanti muter-muter ya. Oke, sebelum depan ke belakang saya cek dulu. Ini kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Ini kelompok 3. kelompok 3, terus kelompok 4 sendiri. Gak apa-apa ya 2 orangnya. Nah, nanti ditambah ini 1 gak apa-apa. Kelompok 4. Terus ini kelompok 5. Terus 6. Terus 7. Terus 8 juga 2 gak apa-apa. Silahkan sekarang kalian yang duduk di depan belok ke belakang. Nah, belok ke belakang. Sekarang kalian gini, sebelum kamu diskusi, ya nanti kamu diskusinya gini Mbak. Kamu diskusi melihat video yang ingin saya tayangkan. Nah, setelah itu kamu diskusi, terus setelah diskusi kamu juga membuat video. Baiklah, sekarang kalian membuat kelompok, setelah kelompok saya bagi seperti tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kalian berdiskusi mengenai video yang baru saja kalian lihat. Nah, nanti yang sudah selesai duluan yang maju. Ya, saya bagi ini nanti langsung diisi di sini ya. Diisi semau kalian, apa yang kalian lihat. Ya. Satu kelompok 1 ya. Oke, ini kelompok 1 ditulis ya ini ya. Nama kelompok. Nama kelompoknya mau dikasih nama kelompok apa? Mawar. Apa? Enggak, ini bunga saja, ini mawar, ini melati, ini. Nah, ini itu bunga apa? Silakan kalian sambil mengerjakan, nanti saya sambil muter menilai kalian bagaimana keaktifan kalian dalam membuat video dan mempresentasikan video yang baru saja saya putar. Sekarang membuat ini dulu, setelah membuat ini, mau berapa menit ini? Membuat apa? Yang buat presentasi 10 menit ya, setelah itu nanti saya tarik baru kamu membuat video. Bingung? Ada yang ditanyakan? Bisa tanya ke saya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, berarti itu dikumpulkan. Nanti ketika maju saya kasihkan ke kamu ya. Itu dikumpulkan. Selesai semua ya. Nah, sekarang HP kamu boleh dikeluarkan, tetapi satu saja HP-nya. Kamu sekarang membuat teks anekdot, terserah kamu di kelas. Ya, gini caranya. Kamu membuatnya yang satu megang HP, yang satu merekam. Membuat 1 menit atau 2 menit saja. Ya, langsung disyuting. Selama berdiri nggak apa-apa, nyutingnya berdiri nggak apa-apa. Yo, terus acting nggak apa-apa disyuting. Ada yang nyuting 1, terus kamu sama teman-teman berdiskusi mau membuat teks anekdot apa yang singkat saja,
Silakan sambil berbicara. Sambil saya nilai ya. Sekarang satu kelompok maju untuk menyerahkan video. Yuk, siapa menyerahkan videonya? Sama pakai kabel, Mbak. Kabel apa? Ini loh buat transfer video. Terserah kabelnya. Yang lainnya? Sekarang giliran kamu presentasi tentang teks anekdot yang kamu lihat tadi. Teks anekdot yang ada pencuri uang negara sama pencuri uang warung. Ya, silakan kamu presentasikan. Oke, di sini siapa yang mau presentasi? Kelompok mana? Kelompok satu. Kelompok satu ini kelompok apa namanya? Mawar. Silakan Mawar. Ini Mawar pekerjaanmu tadi. Silakan sekarang kelompok Mawar maju ke depan. Oke. Kelompok satu. Ini Mbak, pakai ini. Moderatornya siapa? Oh, kamu ya. Ya, silakan bisa dimulai. Perkenalkan teman-temanmu juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahita. Nama saya Angel. Nama saya Agarita. Nama saya Gista. Wah, kita ini baru batuk ya. Silakan. Kami dari kelompok Mawar ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang teks anekdot. Yang pertama, saya ingin memaparkan isi dan makna dari video hukum di Indonesia. Dalam video tersebut menggambarkan seorang yang mencuri uang di warung ketangkap warga, lalu orang tersebut dibawa ke ranah hukum. Dalam pengadilan banyak hal janggal warga, lalu orang tersebut yang dituduhkan ke pencuri uang di warung, pencuri tidak terima atas hukum yang diberikan olehnya, karena hanya mencuri uang sedikit, namun hukuman yang diberikan kepadanya lebih berat daripada koruptor yang mencuri uang negara yang sangat banyak. Pencuri menanyakan kepada hakim kepada hukumannya sangat berat daripada koruptor. Hakim menjelaskan bahwa koruptor mencuri uangnya lebih sedikit kalau uang itu dibagikan ke semua penduduk di Indonesia. Nilai curian uang yang dicuri koruptor sama maling lebih banyak maling. Oleh karena itu, sang maling dihukum lebih berat. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Dalam kesempatan kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, ada yang mau bertanya enggak? Oh ya, silakan ini pakai ini, Mbak. Silakan ini kalau mau bertanya. Kami dari kelompok 3 izin bertanya. Nama dulu, Mbak, nama terus berdiri. Perkenalkan, nama saya Berliana dari kelompok 3. Kami ingin bertanya, dalam video hukum Indonesia yang kita lihat tadi banyak hal yang janggal dalam hal hukum tersebut. Jelaskan bagaimana cara kelompok Anda menentukan struktur teks anekdotnya. Menentukan struktur teks anekdotnya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan siapa yang mau menjawab? Oh ya. Enggak diskusi dulu, langsung dijawab? Diskusi dulu. Oh ya, diskusi dulu. Silakan menjawabnya, boleh diskusi, boleh langsung dijawab. Baik, saya ingin jawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi kelompok kami menentukan unsurnya. Yang pertama, ketika maling baru masuk ke warung, sebenarnya maling tidak akan mencuri, tetapi melihat kesempatan akhirnya maling tersebut jadi mencuri. Kalau dihubungkan dengan struktur teks anekdot, ini juga merupakan orientasi. Jadi apa yang dilakukan maling tersebut dalam sebuah
sudah termasuk orientasi dalam struktur anekdot. Nah, itu sudah termasuk strukturnya. Maling itu tidak mau mencuri sebenarnya, Mbak. Ya. Gara-gara melihat uang jadi mencuri. Nah, itulah orientasinya gara-gara melihat uang. Gimana pertanyaannya, sudah puas atau belum? Puas, sudah puas. Silakan dilanjut, Mbak. Silakan, Mbak. Mbak moderator, ini yang tanya tadi kelompok berapa? 3. Sekarang kelompok ada yang tanya lagi enggak? Apakah ada yang bertanya lagi? Oh iya, ini Mbak. Siapa? Bertanya, mengacungkan jari, berdiri, nama, terus kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Dita Kanaya Maharani. Saya mewakili dari kelompok 4. Yang ingin saya tanyakan di sini, setelah melihat video tentang hukum yang ada di Indonesia, apakah kelompok kalian setuju dengan hukum yang diberikan ke pencuri? Setelah melihat hukum yang ada di Indonesia, apakah kalian setuju dengan hukum tersebut ya? Silakan mau langsung dijawab atau mau diskusi lagi, silakan. Oh ya udah ini. Nah, nanti kalian maju boleh diskusi di sini ya jawabnya. Biar yang tanya itu puas dengan jawabannya kalau diskusi. Silakan yang jawab, bisa moderatornya, bisa teman-temannya yang lainnya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami mewakili dari kelompok 1. Kelompok kami tidak setuju dengan hakim yang menjatuhkan hukuman ke pencuri yang hanya mencuri uang tidak seberapa, namun dihukum lebih berat daripada koruptor. Makanya bisa saya simpulkan bahwa hukum di negara kita sudah tidak baik lagi. Orang biasa menyebutnya hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apakah sudah paham? Ya. Sudah? Paham? Jelas? Ya udah, sekarang ada yang tanya lagi enggak? Oh ya, ini mau tanya lagi. Kelompok berapa Mbak? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ayusita Alsamira. Saya mewakili dari kelompok 5. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang video yang tadi kita lihat tentang hukum Indonesia. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi oleh hakim. Apa saja kejanggalan yang ada dalam video tersebut? Terima kasih. Kejanggalan yang ada dalam video tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan di kelompok kami. Kejanggalan yang dilakukan oleh hakim kepada maling sudah menjadi hal yang wajar dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, orang sudah tidak percaya dengan hukum yang ada di negara kita. Nah, sangat puas, orang sudah tidak akan tertarik lagi dengan hukum kita kalau caranya seperti itu ya. Ya, pokoknya yang salah itu sebenarnya tetap harus disalahkan atau dihukum. Tadi sudah berapa kelompok yang tanya? 3 ya. Gimana, ada lagi enggak? Oh ya, Mas, ini tanya. Silakan. Nama saya Alvareza Saputra. Saya mewakili dari kelompok 6. Yang ingin saya tanyakan di sini, video yang kita lihat di mana yang menunjukkan reaksi maling dalam persidangan. Reaksi maling dalam persidangan. Nah, tadi reaksinya maling itu apa? Reaksinya maling itu puas dengan hukumnya atau tidak? Terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan ke
ke kelompok kami. Reaksi dalam video tersebut ditunjukkan ketika maling tidak diterima dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Karena ia tidak merasa merugikan orang banyak, akan tetapi dia diberikan hukuman yang tidak setimpal. Tetapi maling tersebut tidak bisa berkutik karena palu sudah diketuk oleh hakim. Apakah sudah paham? Ya, berarti kalau sudah diketuk itu sudah tidak bisa ya bergerak ya. Nah itu. Yang kasihan siapa tadi? Maling kok kasihan. Yang kasihan siapa? Warungnya. Kalau malingnya kasihan kenapa? Makanya nggak usah mencuri kalau tidak mau dihukum toh, maling kok kasihan toh. Gimana, ada yang tanya lagi nggak? Sudah? Oh, ya sudah, kalau sudah cukup silakan Mbak, boleh di. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan ke kelompok kami. Demikian diskusi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika kelompok kami ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Oke, baiklah. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 itu ternyata itu memberi memberi pengalaman bagi kehidupan kita masing-masing. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai. Seperti tadi saya tanya, yang kasihan siapa? Bingung kamu jawabnya. Ada yang kasihan malingnya, ada yang kasihan koruptornya, ada lagi yang kasihan penjualnya. Sebenarnya yang kasihan siapa? Penjualnya. Tetapi penjualnya karena menaruh uang itu sembarangan. Nah, kita itu sebenarnya maling atau pencuri itu sebenarnya itu tidak ingin mencuri. Karena apa? Ada kesempatan. Tidak ingin mencintai karena apa? Ada kesempatan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu. Kalau tidak ada kesempatan berarti tidak akan melaksanakan hal tersebut. Baiklah Mas Mbak, pembelajaran kali ini saya simpulkan bahwa pembelajaran kali ini kalian sudah bisa memahami semuanya yang namanya teks anekdot. Tetapi sebelum pembelajaran saya tutup, nah ini ada tes Dianuksa itu dikerjakan satu orang satu. Nanti dikumpulkan tesnya pilihan ganda berhubungan dengan video tadi ya. Silakan disilang, saya kasih waktu 5 menit karena ini hanya 10 soal. Mbak, tolong bisa dibagikan Mbak. Bantu Mbak. Nah ini kerjakan ini ya, ini. Sudah, saya kasih waktu 5 menit. Jangan asal nyilang indah saja, harus dibaca. Tetapi sebenarnya kalau kalian tadi memperhatikan video yang saya tampilkan, terus memperhatikan kelompok 1 dalam presentasi, itu sebenarnya tidak susah. Kalau sudah, sekarang ditumpuk lagi Mbak Angel, Mbak Berliana. Ini Mbak Berliana yang ini ya? Oh ya, ditumpuk. Terus Mbak Markona. Ini ditumpuk. Terima kasih kalian tadi sudah, yang pertama sudah memperhatikan video-video yang saya tampilkan, sudah mencatat mengenai materi teks anekdot, sudah ada yang maju dan sudah mengerjakan tes formatif. Untuk itu, terima kasih, kita beri aplaus kepada kalian semua. Oke. Luar biasa sekali pembelajaran kalian kali ini, ya. Baiklah Mas Mbak, tetapi sebelum pembelajaran saya tutup, jangan lupa kamu tetap harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Apalagi yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia itu harus diperhatikan
secara cermat. Karena apa? Kalau tidak diperhatikan, tidak dicintai, nanti kalau bahasa kita diambil orang, kita akan sakit hati. Baiklah Mas Mbak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Pak Anang dalam mengajarkan pembelajaran teks anekdot. Kalau kurang itu hanya milik diri Pak Anang, kalau lebih itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.